Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Awalina dengan NIM 24310101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa peserta didik. Tapi saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Di mana di situ ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama apa itu bahasa, yang kedua bagaimana bahasa berkembang, yang ketiga pengaruh lingkungan dan biologis terhadap perkembangan bahasa, yang keempat bahasa dan kognisi. Saya akan menjelaskan dari yang pertama. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi baik secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Jadi bahasa itu dianggap sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari bahasa digunakan untuk berkomunikasi, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Juga bahasa memungkinkan kita untuk meneruskan informasi dari generasi ke generasi selanjutnya dan menciptakan warisan budaya yang kaya. Dan bahasa juga mempunyai sistem aturan. Ada 5 sistem aturan. Yang pertama fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat semantik, yang kelima pragmatik. Fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi dalam suatu bahasa. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang aturan pembentukan kata. Sintaksis. Sintaksis adalah aturan bahasa yang mengatur tentang bagaimana kata-kata disusun menjadi sebuah frasa, klausa, ataupun kalimat secara benar dalam tata bahasa. Sintaksis juga disebut sebagai grammar, yang berarti tata bahasa. Selanjutnya semantik. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna kata dan kalimat. Setiap kata memiliki fitur semantik. Karena apa? Karena setiap kata itu mempunyai ciri-ciri atau atribut yang melekat pada kata tersebut. Yang terakhir adalah pragmatik. Pragmatik adalah aturan bahasa yang tepat sesuai konteks. Jadi bukan hanya tentang makna kata atau semantik ataupun struktur kalimat atau sintaksis, tetapi bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan nyata sesuai dengan kondisi sosial yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua, bagaimana bahasa itu berkembang? Perkembangan bahasa terdapat 4 tahapan. Yang pertama, perkembangan bahasa pada masa bayi. Yang kedua, pada masa anak usia dini. Yang ketiga, pada masa anak kecil, pertengahan dan akhir. Yang keempat, pada masa remaja. Yang pertama, perkembangan bahasa di masa bayi. Jadi, perkembangan bahasa bayi dimulai sejak lahir dengan tangisan, lalu kuing. Sekitar 1-2 bulan, bayi sudah bisa mengeluarkan suara lembut dari tenggorokan. Selanjutnya babbling atau mengoceh. Sekitar 6 bulan, bayi sudah bisa mengombinasikan konsonan vokal seperti ba, ba, ba. Selanjutnya bayi menggunakan gerakan untuk berkomunikasi seperti menunjuk, melambai. Itu sekitar 8-12 bulan. Selanjutnya, kata pertama muncul di usia bayi 13 bulan. Selanjutnya, kosakatanya meningkat drastis yang dikenal dengan lonjakan kosakata, yang biasanya dari 50 kosakata menjadi 200 kosakata di usia 2 tahun. Selanjutnya bayi mulai menggunakan ucapan 2 kata seperti mama pergi. Selanjutnya yang kedua, perkembangan bahasa pada anak usia dini. Anak usia 2 sampai 3 tahun mulai menggabungkan 3 sampai 5 kata. Terus perkembangan fonologi dan morfologinya meningkat. Ada perubahan sintaksis, yaitu mereka sudah bisa belajar membuat pertanyaan dengan struktur yang benar. Selanjutnya perubahan semantik. Jadi mereka sudah bisa meningkatkan kosakata. Selanjutnya perubahan pragmatik, yaitu mereka sudah mulai paham aturan sopan santun dalam berbahasa. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian tentang bagaimana lingkungan keluarga mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Dan hasil penelitiannya adalah ternyata lingkungan keluarga itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan bahasa pada masa kecil, tengah, dan akhir. Jadi anak mulai menggunakan bahasa untuk hal-hal abstrak atau tidak hadir secara fisik. Yang kedua, kesadaran metalinguistiknya mereka meningkat. Selanjutnya, kosakatanya mengalami peningkatan yang signifikan. Terus tata bahasanya semakin mahir. Jadi mereka sudah bisa menyusun kalimat dengan benar sesuai dengan tata bahasa. Yang keempat, perkembangan bahasa pada masa remaja. Jadi di masa remaja mereka sudah mengalami peningkatan kecanggihan dalam menggunakan kata-kata. Terus mereka juga bisa menganalisis fungsi kata dalam kalimat menjadi lebih baik daripada anak-anak. Mereka juga bisa mengembangkan kemampuan yang lebih halus dalam berbicara. Mereka sudah bisa mengetahui sopan santun dalam berbicara. Selanjutnya, kemajuan dalam memahami metafora, sindiran, dan karya sastra dewasa. Yang terakhir, mereka mengalami peningkatan dalam menulis. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh biologis dan lingkungan terhadap perkembangan bahasa. Yang pertama, pengaruh biologis dalam perkembangan bahasa. Jadi bahasa itu membuat manusia lebih unggul daripada hewan dan membantu kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, otak kiri adalah bagian utama yang mengolah bahasa, terutama area Broca untuk berbicara dan area Wernicke untuk mengerti kata-kata. Yang terakhir, menurut Chomsky, anak-anak sudah dibekali sejak lahir dengan alat khusus dalam otak untuk belajar bahasa yang disebut LAD, yaitu Language Acquisition Device.
Yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bahasa. Jadi, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Kita sebagai orang dewasa membantu anak belajar bahasa dengan berbicara langsung kepada anak, menyusun ulang ucapan anak, terus menambahkan informasi atau memperluas wawasan anak, dan juga menyebutkan nama benda. Selanjutnya, lingkungan di rumah sangat berpengaruh. Jadi, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kaya bahasa akan lebih cepat berkembang bahasanya. Dan orang tua juga disarankan sering berbicara dengan bayinya, terutama tentang hal-hal yang sedang menarik perhatian bayi. Selanjutnya, pandangan interaksionis bahasa. Jadi, perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis dan pengalaman lingkungan. Meskipun anak secara biologis siap untuk belajar bahasa, dukungan dari pengasuh seperti berbicara, membacakan, dan merespon ucapan anak sangat membantu dalam pemerolehan bahasa. Jadi, pandangan interaksionis dan teori seperti LESS dari Brunner menekankan pentingnya konteks sosiokultural dalam proses ini. Yang terakhir, bahasa dan kognisi. Apa itu bahasa dan apa itu kognisi? Bahasa sudah saya jelaskan di awal, dan kognisi itu merujuk pada proses mental seperti berpikir, mengetahui, mengingat, dan memecahkan masalah. Dan apa itu hubungan bahasa dan kognisi? Bahasa dan kognisi saling berhubungan erat karena mereka saling ketergantungan. Jadi perkembangan bahasa dan kognisi berlangsung secara paralel dan saling memengaruhi. Selanjutnya, bahasa juga sebagai sistem kognitif. Jadi bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi bahasa juga bagian dari sistem kognitif anak. Dan juga Piaget menegaskan bahwa perkembangan bahasa harus didasarkan pada perubahan kognitif yang lebih mendasar. Yang terakhir, simulasi lingkungan. Jadi, simulasi bahasa dari lingkungan berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Dan selanjutnya, di situ ada contoh kasus. Mungkin kalian bisa membaca sendiri contoh kasus tersebut. Dan mungkin sampai di sini saja presentasi diri saya. Semoga dengan materi ini kita bisa memahami tentang perkembangan bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.